Kalau orang lain melihat hidupku dari luar, mungkin mereka akan bilang aku beruntung. Aku punya suami yang tidak pernah marah, tidak pernah kasar, dan selalu pulang tepat waktu. Tidak ada cerita aneh, tidak ada drama, tidak ada masalah besar yang bisa diceritakan ke orang lain. Rumah tanggaku terlihat tenang, terlihat baik-baik saja. Dan jujur saja, dulu aku juga berpikir seperti itu. Aku pikir ini adalah kehidupan yang ideal. Pernikahan yang tidak ribet, tidak banyak konflik, dan berjalan dengan stabil seperti yang selalu diharapkan banyak orang. Sampai akhirnya, aku mulai merasakan sesuatu yang tidak bisa aku jelaskan. Bukan sesuatu yang besar, bukan sesuatu yang langsung terlihat, tapi sesuatu yang kecil, yang perlahan muncul dan tidak bisa lagi aku abaikan. Pagi itu dimulai seperti biasa. Aku bangun lebih dulu, lalu langsung ke dapur, menyalakan kompor, menyiapkan sarapan, membuat teh hangat, dan menata meja makan. Semua kulakukan seperti rutinitas yang sudah aku hafal di luar kepala. Tidak ada yang berubah, atau setidaknya itu yang aku pikirkan. Suami keluar dari kamar beberapa menit kemudian. Wajahnya biasa saja, seperti hari-hari sebelumnya. Dia duduk di kursi makan, mengambil sendok, lalu mulai makan tanpa banyak bicara. Aku sudah terbiasa dengan itu. Kami memang tidak pernah banyak ngobrol di pagi hari. Tehnya di sebelah kanan, kataku pelan. Dia hanya mengangguk tanpa melihat ke arahku. Aku duduk di depannya, memperhatikan diam-diam. Tidak ada yang aneh dari gerakannya. Tidak ada yang berbeda dari caranya makan, cara dia duduk, atau cara dia bersikap. Semuanya sama, tapi entah kenapa rasanya tidak sama. Aku mencoba membuka percakapan, sekadar agar suasana tidak terlalu hening. "Kerja sampai malam lagi?" tanyaku. "Iya," seperti biasa, jawabnya singkat. Hanya itu. Tidak ada pertanyaan balik, tidak ada percakapan lanjutan. Aku tersenyum kecil dan mengangguk, lalu kembali diam. Dan di situ percakapan kami selesai. Sesederhana itu. Dulu aku tidak pernah mempermasalahkan hal seperti ini, tapi pagi itu terasa berbeda. Heningnya terasa lebih panjang, lebih berat, dan entah kenapa terasa kosong. Setelah dia berangkat kerja, aku kembali ke rutinitasku. Membereskan rumah, mencuci pakaian, menyapu, memasak. Semua berjalan seperti biasa. Tidak ada yang berubah. Tapi di tengah semua itu, aku beberapa kali berhenti. Bukan karena lelah secara fisik, tapi karena ada perasaan yang mengganggu, yang tidak bisa aku jelaskan dengan jelas. Aku berdiri di ruang tamu, melihat sekeliling. Rumah ini rapi, bersih, tenang. Tapi kenapa rasanya seperti tidak ada kehidupan di dalamnya? Aku duduk di sofa, mengambil ponsel, lalu membuka media sosial. Melihat kehidupan orang lain yang terlihat hangat dan penuh cerita. Ada yang tertawa bersama pasangannya. Ada yang berbagi cerita kecil. Ada yang sekadar menikmati waktu bersama. Hal-hal sederhana, tapi terasa hidup. Aku menatap layar cukup lama, lalu perlahan mematikannya. Karena semakin aku melihat, semakin aku merasa ada sesuatu yang hilang dari hidupku. Sore hari, aku duduk di ruang tamu, menunggu suami pulang. Ini juga bagian dari rutinitas. Aku bahkan sudah hafal suara pintu terbuka, suara langkah kaki, dan kebiasaan-kebiasaan kecil yang dia lakukan setiap hari. Dan seperti biasa, dia pulang tepat waktu. Pintu terbuka, dia masuk, melepas sepatu, lalu langsung berjalan ke dalam. Aku tersenyum dan menyapanya. "Udah pulang?" "Iya," jawabnya singkat. Hanya itu. Aku masih berdiri di tempat, menunggu. Mungkin dia akan mengatakan sesuatu. Mungkin dia akan bertanya tentang hariku. Atau sekadar berbicara tentang hal kecil. Tapi tidak ada. Dia sudah masuk ke kamar. Dan aku masih berdiri di ruang tamu, sendirian. Malamnya kami makan bersama. Duduk berhadapan di meja makan, seperti pasangan pada umumnya. Aku mencoba lagi. "Kamu capek?" tanyaku. Dia mengangkat kepala sebentar. Biasa. Lalu kembali makan.
Aku mengangguk pelan dan tidak melanjutkan. Suara sendok dan piring terdengar lebih jelas dari biasanya. Dan di situ, aku mulai menyadari sesuatu yang sebelumnya tidak pernah aku sadari. Kami tidak sedang bertengkar. Kami tidak punya masalah besar. Tapi kami juga tidak benar-benar bersama. Malam semakin larut. Kami masuk ke kamar. Dia langsung berbaring, memainkan ponselnya sebentar, lalu mematikan lampu. Seperti biasa, aku masih duduk di sisi tempat tidur, menatap ke arah jendela. Ada banyak hal di kepalaku, banyak hal yang ingin aku katakan, tapi tidak ada satupun yang keluar. Aku ingin bicara, tapi aku tidak tahu harus mulai dari mana. Aku ingin didengar, tapi aku tidak yakin dia benar-benar akan mendengarkan. Akhirnya, aku ikut berbaring, memejamkan mata, dan berpura-pura tidur. Di dalam gelap, aku mulai memahami sesuatu yang selama ini tidak pernah aku pikirkan. Suamiku tidak pernah menyakitiku, tidak pernah marah, tidak pernah kasar, tidak pernah melakukan hal yang salah. Tapi, aku juga tidak pernah merasa benar-benar dicintai. Dan entah kenapa, itu terasa lebih menyakitkan dari apapun. Aku pikir ini hanya perasaan sesaat. Aku pikir ini hanya aku yang terlalu banyak berpikir. Tapi jauh di dalam hati, aku mulai sadar satu hal. Aku hidup dengan seseorang yang selalu ada di rumah, tapi tidak pernah benar-benar bersamaku. Aku mulai memperhatikan hal-hal kecil yang sebelumnya tidak pernah aku pikirkan. Hal-hal yang dulu terasa biasa, sekarang perlahan terasa berbeda tanpa alasan yang jelas. Pagi masih berjalan seperti biasa. Aku bangun lebih dulu, masuk ke dapur, dan menyiapkan sarapan seperti rutinitas yang sudah melekat di tubuhku. Tanganku bergerak otomatis, menuang air, menyalakan kompor, menata meja makan. Semua berjalan tanpa perlu aku pikirkan. Tapi kali ini, pikiranku tidak ikut diam. Aku mengingat pagi kemarin, tentang bagaimana kami duduk berhadapan, tapi terasa seperti dua orang yang tidak saling mengenal. Tentang percakapan singkat yang selalu berhenti sebelum benar-benar dimulai. Dan entah kenapa, aku mulai merasa ada sesuatu yang memang tidak pernah benar-benar ada di antara kami. Suami keluar dari kamar seperti biasa. Langkahnya sama, ekspresinya juga sama. Tidak ada yang berubah dari dirinya. Dia duduk di kursi, mengambil sendok, lalu mulai makan tanpa melihat ke arahku. Aku berdiri sebentar, memperhatikannya diam-diam, lalu duduk di hadapannya. Hari ini, aku mencoba sesuatu yang berbeda. Aku mimpi aneh semalam, kataku pelan, mencoba membuka percakapan. Dia tidak langsung merespons, masih fokus pada makanannya. Aku menunggu beberapa detik yang terasa lebih lama dari seharusnya. Jawabnya singkat. Hanya itu. Tidak ada pertanyaan lanjutan. Tidak ada rasa penasaran. Tidak ada usaha untuk benar-benar mendengarkan. Aku tersenyum kecil, tapi kali ini bukan karena aku memaklumi. Aku tersenyum karena aku mulai merasa tidak dianggap. Aku menunduk melihat piringku sendiri. Tiba-tiba aku tidak selera makan. Cerita yang tadi ingin aku sampaikan hilang begitu saja sebelum sempat keluar. Hari itu aku lebih banyak diam. Bukan karena tidak ingin bicara, tapi karena aku tidak tahu lagi harus bicara ke siapa. Aku tetap melakukan semua pekerjaan seperti biasa. Menyapu, mencuci, memasak. Tapi rasanya seperti aku hanya mengisi waktu, bukan benar-benar menjalani hari. Beberapa kali aku berhenti di tengah aktivitas. Duduk sebentar, menatap kosong ke arah depan. Pikiranku penuh, tapi tidak terarah. Aku mencoba mengingat masa awal pernikahan kami. Kami memang tidak pernah terlalu romantis, tidak banyak kata-kata manis. Tapi dulu ada sesuatu. Ada tawa kecil, ada cerita ringan, ada rasa dekat yang sederhana tapi nyata. Sekarang aku bahkan tidak ingat kapan terakhir kali kami benar-benar berbicara tanpa tujuan. Sore hari, aku kembali duduk di ruang tamu, menunggu seperti biasa. Tapi kali ini bukan hanya menunggu suami pulang. Aku seperti menunggu sesuatu yang aku sendiri tidak bisa jelaskan. Pintu terbuka, dan dia masuk seperti biasanya. Melepas sepatu, lalu berjalan ke dalam.
Aku langsung berdiri dan mencoba menyambut dengan lebih hangat dari biasanya. "Kamu pasti capek ya hari ini?" tanyaku sambil tersenyum. Dia menjawab tanpa melihatku. "Biasa aja." Jawaban yang sama, nada yang sama. Tidak ada perubahan. Aku mencoba lagi. "Aku masak makanan yang kamu suka." Dia hanya mengangguk. "Iya." Sesederhana itu. Untuk orang lain, ini mungkin terlihat normal. Tidak ada yang salah. Tapi bagiku, setiap jawaban singkat itu terasa seperti jarak yang semakin melebar di antara kami. Malamnya, aku mencoba lagi untuk mendekat. Kami duduk di ruang tamu, dan aku memulai percakapan kecil. "Tadi aku lihat video lucu banget." Dia melirik sekilas. Aku membuka ponsel dan menunjukkan videonya. Dia melihat sebentar, lalu mengangguk. "Lucu." Tapi tidak ada tawa, tidak ada reaksi, hanya respon seadanya. Aku ikut tertawa kecil, tapi di dalam hati rasanya kosong. Aku tahu dia tidak benar-benar ikut tertawa. Di situ aku mulai merasa lelah. Bukan lelah karena dia menolak, tapi lelah karena tidak ada respons yang benar-benar hidup. Seperti aku berbicara dengan seseorang yang ada di depanku, tapi tidak pernah benar-benar hadir. Malam itu, aku tidak langsung tidur. Aku duduk di tepi tempat tidur, menatap lantai. Suami sudah berbaring seperti biasa. Aku ingin bicara. Sangat ingin. Aku ingin bilang kalau aku merasa sendirian. Ingin bilang kalau aku butuh dia. Ingin bilang kalau aku tidak bahagia. Tapi semua itu terasa terlalu berat untuk diucapkan. Akhirnya, aku hanya berkata pelan. "Kamu pernah ngerasa capek gak sih?" Dia membuka mata sebentar dan menoleh. "Capek gimana?" Aku terdiam. Aku sendiri tidak tahu harus menjelaskan bagaimana. "Capek aja," jawabku pelan. Dia menatapku beberapa detik, lalu berkata, "Ya, istirahat aja." Jawaban sederhana itu seharusnya cukup. Tapi entah kenapa, justru membuat dadaku terasa semakin berat. Bukan karena jawabannya salah, tapi karena dia tidak pernah benar-benar mencoba mengerti. Aku mengangguk pelan, lalu berbaring membelakanginya. Mataku terbuka lama di dalam gelap. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak hanya merasa kosong. Aku merasa, aku perlahan menghilang. Aku mulai sadar satu hal yang tidak bisa aku abaikan lagi. Masalahnya bukan karena dia jahat, tapi karena dia tidak pernah benar-benar ada untukku. Dan yang lebih menakutkan, aku mulai terbiasa dengan perasaan itu. Aku mulai memperhatikan hal-hal yang dulu terasa sepele. Hal-hal kecil yang mungkin orang lain tidak akan anggap penting. Tapi justru dari hal-hal kecil itu, aku mulai merasa ada yang hilang. Dan anehnya, aku tidak tahu sejak kapan semuanya mulai berubah. Semuanya terjadi pelan-pelan, tanpa terasa, tanpa tanda. Seolah-olah memang tidak pernah ada sejak awal. Pagi itu aku tidak langsung ke dapur. Aku duduk sebentar di tepi tempat tidur, menatap lantai dengan pikiran yang kosong. Biasanya aku langsung bangun, langsung bergerak, langsung menjalani hari seperti mesin yang sudah diatur. Tapi hari itu, aku menunda. Aku ingin merasakan sesuatu yang berbeda. Atau mungkin, aku hanya ingin memastikan perasaan yang selama ini aku abaikan. Suami masih tidur di sebelahku. Posisinya sama seperti biasanya. Tenang, diam, seolah tidak ada beban. Aku menoleh ke arahnya, memperhatikan wajahnya lebih lama dari biasanya. Tidak ada yang berubah, wajah yang sama, orang yang sama. Tapi entah kenapa, terasa jauh. Aku bangun perlahan, lalu tetap melakukan rutinitasku seperti biasa. Masuk ke dapur, menyiapkan sarapan, membuat teh hangat. Semua berjalan seperti hari-hari sebelumnya. Dan mungkin itu yang paling menyakitkan. Karena tidak ada yang benar-benar berubah. Tapi rasanya semuanya sudah berbeda. Suami keluar dari kamar, duduk di meja makan, mulai makan tanpa banyak bicara. Aku sudah hafal semuanya. Gerakannya, kebiasaannya, bahkan waktu-waktu kecil yang selalu sama setiap hari. "Aku bikin telur kesukaanmu," kataku pelan. Dia mengangguk. "Iya." Tidak ada tambahan apa-apa. Tidak ada ekspresi. Aku duduk di depannya, mencoba memperhatikan lebih dalam.
Aku mencoba mengingat. Dulu, dia pernah bilang sesuatu, hal kecil, tentang bagaimana dia suka telur yang sedikit lebih matang di bagian pinggir. Tentang bagaimana dia pernah bilang, enak kalau kamu yang masak. Hal sederhana, tapi aku ingat. Aku selalu ingat. Hari ini aku membuatnya persis seperti itu. Tapi dia tidak bilang apa-apa. Bahkan mungkin dia tidak sadar. Aku menunduk pelan. Dan untuk pertama kalinya, aku mulai bertanya dalam hati. Apakah hal-hal kecil seperti ini memang tidak penting? Atau hanya aku yang menganggapnya penting? Hari itu aku sengaja melakukan sesuatu yang tidak biasa. Aku tidak langsung membereskan meja setelah dia selesai makan. Aku duduk lebih lama, menunggu. Mungkin dia akan bicara. Mungkin dia akan melihatku. Mungkin dia akan sadar kalau aku sedang menunggunya. Tapi tidak ada. Dia berdiri, membawa tasnya, lalu bersiap berangkat kerja. Aku berangkat, katanya. Iya, jawabku pelan. Pintu tertutup. Dan lagi-lagi, aku sendirian. Aku menatap meja makan yang masih berantakan. 2 piring, 2 gelas. 2 orang yang seharusnya saling berbagi cerita. Tapi yang tersisa hanya diam. Aku membersihkannya perlahan, satu persatu, dengan perasaan yang semakin berat. Hari itu aku tidak banyak melakukan apa-apa. Bukan karena tidak ada pekerjaan, tapi karena aku kehilangan keinginan untuk melakukan semuanya. Aku duduk di ruang tamu lebih lama dari biasanya, menatap ke arah pintu, memikirkan hal-hal kecil yang dulu pernah ada. Aku mencoba mengingat kapan terakhir kali dia bilang terima kasih. Kapan terakhir kali dia bertanya apakah aku sudah makan. Kapan terakhir kali dia benar-benar melihatku, bukan sekadar lewat. Aku mencoba mengingat, tapi yang aku temukan hanya kosong. Sore hari, seperti biasa, aku menunggunya pulang. Tapi kali ini rasanya berbeda. Aku tidak hanya menunggu. Aku seperti berharap. Berharap ada sesuatu yang berubah. Meskipun kecil, meskipun sederhana. Pintu terbuka. Dia masuk. Seperti biasa. Aku berdiri dan tersenyum. "Kamu lapar?" tanyaku. Dia melepas sepatu. "Biasa aja," jawaban yang sama. Nada yang sama. Aku mengangguk pelan. Lalu masuk ke dapur. Menyiapkan makan malam. Saat kami makan, suasananya tidak berbeda dari sebelumnya. Diam. Tenang. Terlalu tenang. Aku mencoba lagi. "Kamu ingat gak? Dulu kita pernah makan di luar. Terus kamu bilang tempatnya enak banget." Dia berhenti sebentar, seolah berpikir. Lalu mengangguk. "Iya, mungkin. Mungkin. Bukan ingat, bukan yakin. Hanya, mungkin." Aku tersenyum kecil. Tapi di dalam hati, rasanya seperti sesuatu benar-benar hilang. Karena aku ingat dengan jelas. Aku ingat detailnya. Aku ingat bagaimana dia tersenyum waktu itu. Tapi sekarang, semuanya terasa seperti tidak berarti. Seperti hanya aku yang menyimpan kenangan itu. Malamnya, aku duduk sendiri di ruang tamu. Lampu menyala, televisi hidup. Tapi aku tidak benar-benar menonton. Aku hanya duduk, diam, dan berpikir. Aku mulai menyadari sesuatu yang pelan-pelan menjadi jelas. Masalahnya bukan karena dia berubah drastis. Masalahnya karena dia tidak pernah benar-benar hadir dalam hal-hal kecil. Dan justru hal-hal kecil itu yang selama ini aku butuhkan. Bukan hal besar, bukan hadiah, bukan sesuatu yang mewah. Hanya perhatian kecil, pertanyaan sederhana, atau sekadar merasa dianggap ada. Aku menarik napas pelan. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak hanya merasa sedih, aku merasa kehilangan. Kehilangan sesuatu yang bahkan aku tidak yakin pernah benar-benar aku miliki. Aku akhirnya masuk ke kamar, berbaring di tempat tidur, membelakangi suami seperti malam sebelumnya. Dan dalam gelap, aku mulai memahami satu hal yang membuat dadaku terasa semakin sesak. Bukan karena dia melakukan sesuatu yang salah, tapi karena dia tidak melakukan apa-apa. Dan entah kenapa, itu terasa lebih menyakitkan. Aku menutup mata, mencoba tidur. Tapi pikiranku tidak berhenti. Aku terus memikirkan satu pertanyaan yang tidak bisa aku jawab.
Kalau semua ini terus seperti ini, aku harus bertahan sampai kapan? Dan untuk pertama kalinya, pertanyaan itu tidak terasa ringan lagi. Aku tidak bisa terus seperti ini. Pikiran itu datang begitu saja, tapi kali ini tidak bisa aku abaikan. Selama ini aku hanya diam, mencoba menganggap semuanya baik-baik saja. Aku menahan perasaan, berharap semuanya akan kembali seperti dulu, tanpa harus aku ungkapkan. Tapi semakin aku diam, semakin aku merasa kehilangan diriku sendiri. Dan untuk pertama kalinya, aku mulai takut kalau suatu hari nanti, aku benar-benar tidak merasakan apa-apa lagi. Pagi itu tidak ada yang berbeda dari luar. Dapur masih sama, meja makan masih sama, dan rutinitas tetap berjalan seperti biasanya. Aku tetap menyiapkan sarapan, menuang teh hangat, dan menata semuanya seperti hari-hari sebelumnya. Tapi di dalam diriku ada sesuatu yang berbeda. Aku sudah memutuskan untuk bicara. Suami duduk di meja makan, mulai makan tanpa banyak bicara seperti biasa. Aku duduk di hadapannya, mencoba menenangkan diri. Tanganku terasa dingin, dan pikiranku penuh dengan kata-kata yang sulit keluar. Aku menarik napas pelan. Aku mau ngomong sesuatu, kataku akhirnya. Dia tidak langsung melihatku, masih fokus pada makanannya. Iya, ngomong aja. Nada suaranya datar, seperti ini hanya percakapan biasa. Aku mengangguk pelan, mencoba mengumpulkan keberanian. Akhir-akhir ini, aku ngerasa kita jarang banget ngobrol. Kalimat itu terdengar sederhana, tapi rasanya berat saat keluar. Dia berhenti sebentar, lalu mengangkat kepala dan menatapku. Aku bisa merasakan jantungku berdetak lebih cepat saat itu. Ya, lagi sibuk aja, jawabnya singkat. Jawaban yang cepat, seolah cukup untuk menjelaskan semuanya. Aku mengangguk. Tapi kali ini aku tidak ingin berhenti di situ. Bukan cuma itu, kataku pelan. Aku ngerasa kita kayak cuma ngomong seperlunya aja. Suasana jadi lebih hening. Dia menatapku beberapa detik, lalu menyandarkan punggungnya ke kursi. Apa sih yang kamu maksud? Pertanyaannya terdengar biasa, tapi ada nada bingung di dalamnya. Seolah dia benar-benar tidak melihat ini sebagai masalah. Aku menelan ludah, mencoba menjelaskan sesuatu yang bahkan aku sendiri kesulitan mengungkapkannya. Aku cuma pengen kita lebih ngobrol, lebih dekat aja. Dia menghela napas pelan. Aku kan tiap hari pulang, nggak kemana-mana. Kurang apa lagi? Kalimat itu langsung membuat dadaku terasa berat. Aku tahu dia tidak bermaksud menyakiti, tapi di saat yang sama, aku merasa dia benar-benar tidak mengerti apa yang aku rasakan. Aku menunduk, menatap piringku. Bukan soal kamu pulang atau enggak, kataku pelan. Aku cuma ngerasa, kita jauh. Dia mengernyit sedikit. Jauh gimana? Kita tiap hari ketemu. Jawabannya masuk akal. Dan justru itu yang membuatku semakin sulit menjelaskan. Aku terdiam beberapa saat, mencoba mencari kata yang tepat. Tapi semakin aku berpikir, semakin aku merasa tidak akan pernah bisa membuatnya mengerti. Aku ngerasa aku sendirian, kataku akhirnya. Kalimat itu keluar pelan, tapi terasa sangat jujur. Dia menatapku lebih lama kali ini, tapi ekspresinya bukan seperti yang aku harapkan. Bukan empati, lebih seperti kebingungan. Sendirian gimana? Aku kan ada. Aku mengangguk pelan. Dia memang ada, selalu ada, tapi entah kenapa kehadirannya tidak pernah benar-benar terasa. Aku mencoba lagi, meskipun suaraku mulai semakin pelan. Aku cuma pengen kamu lebih dengerin aku, lebih perhatian sedikit aja. Dia menghela napas lagi, kali ini lebih dalam. Aku capek kerja, katanya. Kalau pulang, ya pengen istirahat. Aku langsung diam. Kalimat itu seperti menutup semua yang ingin aku sampaikan. Karena aku tahu, dia tidak salah. Dia memang bekerja. Dia lelah. Dia bertanggung jawab. Dan di situ, aku mulai merasa bersalah. Seolah-olah aku menuntut sesuatu yang tidak seharusnya aku minta. Aku menunduk. Iya,
Aku ngerti, kataku pelan. Dia kembali melanjutkan makan, seolah pembicaraan itu sudah selesai. Dan mungkin memang sudah selesai untuk dia. Tapi tidak untukku, karena di dalam hatiku ada sesuatu yang terasa runtuh. Bukan karena dia menolak, tapi karena dia tidak pernah benar-benar mencoba memahami. Hari itu aku tidak mencoba lagi. Aku kembali ke rutinitasku seperti biasa. Melakukan semua hal yang sama, dengan cara yang sama, tapi rasanya tidak lagi sama. Lebih berat, lebih kosong. Sore harinya, aku tidak duduk di ruang tamu seperti biasanya. Aku memilih diam di kamar, duduk sendiri tanpa melakukan apa-apa. Aku mengingat kembali percakapan pagi tadi. Mencari bagian mana yang salah. Apakah aku terlalu berlebihan? Apakah aku meminta terlalu banyak? Atau memang ini sesuatu yang tidak akan pernah dia pahami? Malam datang seperti biasa. Kami makan bersama, tapi tanpa percakapan. Aku tidak mencoba membuka obrolan lagi. Aku tidak ingin merasakan hal yang sama untuk kedua kalinya. Saat lampu dimatikan, aku berbaring membelakanginya. Mataku terbuka di dalam gelap. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa bukan hanya sedih. Aku merasa gagal. Gagal membuatnya mengerti. Gagal membuat hubungan ini terasa hidup. Dan yang paling menyakitkan, aku mulai merasa mungkin aku memang tidak seharusnya berharap lebih. Aku menutup mata perlahan, menahan perasaan yang tidak bisa aku jelaskan. Dan di dalam gelap itu, aku akhirnya menyadari satu hal yang tidak ingin aku akui sebelumnya. Aku sudah mencoba bicara, tapi ternyata itu tidak mengubah apa-apa. Aku mulai lebih banyak diam. Bukan karena tidak ingin bicara, tapi karena aku sudah tahu bagaimana semuanya akan berakhir. Setiap kali aku mencoba membuka sesuatu yang aku rasakan, semuanya kembali ke tempat yang sama. Tidak berubah, tidak bergerak, dan lama-lama aku lelah mengulang hal yang sama. Hari itu aku keluar rumah. Bukan karena ada keperluan penting, tapi karena aku merasa sesak berada di dalam rumah terlalu lama. Aku hanya ingin suasana yang berbeda, meskipun sebentar. Aku bertemu dengan seseorang yang sudah cukup lama mengenalku. Kami duduk berhadapan, berbincang hal-hal ringan seperti biasanya. Awalnya terasa biasa saja. Aku bahkan sempat merasa sedikit lebih lega, karena akhirnya bisa berbicara tanpa merasa diabaikan. Sampai akhirnya, tanpa sadar, aku mulai bercerita. Tidak semuanya, hanya sedikit. Tentang bagaimana akhir-akhir ini aku merasa berbeda. Tentang bagaimana aku merasa hubunganku tidak lagi seperti dulu. Aku tidak bermaksud mengeluh. Aku hanya ingin didengar. Dia mendengarkan dengan serius. Sesekali mengangguk, seolah mengerti. Dan untuk beberapa saat, aku merasa sedikit lega. Tapi perasaan itu tidak bertahan lama. Kamu itu harusnya bersyukur, katanya pelan. Kalimat itu sederhana, tapi langsung membuatku diam. Aku menatapnya, mencoba memahami maksudnya. Suamimu nggak macam-macam kan? Nggak kasar, nggak selingkuh, pulang ke rumah. Banyak loh orang yang nggak seberuntung kamu. Aku tidak langsung menjawab, karena aku tahu dia tidak sepenuhnya salah. Semua yang dia bilang benar. Dan justru itu yang membuatku semakin tidak tahu harus merasa bagaimana. Aku tersenyum kecil, mencoba terlihat baik-baik saja. Iya, jawabku pelan. Percakapan berlanjut ke hal lain. Tapi aku tidak benar-benar mendengarkan lagi. Pikiranku tertinggal di kalimat itu. Kamu harusnya bersyukur. Sepanjang perjalanan pulang, kata-kata itu terus terulang di kepalaku. Aku mencoba meyakinkan diriku sendiri. Mungkin aku memang kurang bersyukur. Mungkin aku terlalu banyak mau. Mungkin aku yang salah karena tidak bisa merasa cukup. Sampai akhirnya aku sampai di rumah. Rumah yang sama, tenang, rapi, tidak ada yang berubah. Aku berdiri di tengah ruang tamu beberapa saat, melihat sekeliling. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa asing di tempat yang seharusnya paling dekat denganku. Malamnya, suami pulang seperti biasa.
Tidak ada yang berbeda dari dirinya. Dia masuk, melepas sepatu, lalu berjalan ke dalam. Aku berdiri di sana, memperhatikannya. Aku mencoba melihatnya dari sudut pandang yang berbeda. Seperti yang orang lain lihat, seorang suami yang baik, bertanggung jawab, tidak pernah membuat masalah. Aku mencoba memaksakan diriku untuk merasa bersyukur. Aku mencoba mengingat semua hal baik tentangnya. Dan memang ada banyak, tapi entah kenapa, semua itu tidak cukup mengisi perasaan kosong yang ada di dalam diriku. Kami makan bersama seperti biasa, diam, tenang, seperti tidak pernah terjadi apa-apa. Aku ingin bicara, tapi kata-kata dari siang tadi terus terngiang. Kamu harusnya bersyukur. Aku akhirnya memilih diam. Malam semakin larut. Kami masuk ke kamar. Lampu dimatikan. Dan aku kembali berbaring membelakanginya. Tapi kali ini pikiranku tidak berhenti. Aku terus memikirkan satu hal. Kalau semua orang bilang aku beruntung, kenapa aku tidak merasa seperti itu? Kalau semua orang bilang aku harus bersyukur, kenapa aku justru merasa semakin kosong? Aku mencoba menahan perasaan itu. Mencoba meyakinkan diri bahwa ini hanya fase. Bahwa ini akan berlalu. Bahwa aku hanya perlu lebih menerima. Tapi semakin aku mencoba, semakin aku merasa terjebak. Seolah-olah aku tidak punya hak untuk merasa tidak bahagia. Karena dari luar, hidupku terlihat baik-baik saja. Aku menutup mata, tapi air mata mulai terasa hangat di sudut mataku. Pelan, tanpa suara. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak hanya merasa sedih, aku merasa bersalah. Bersalah karena tidak bahagia dalam hidup yang seharusnya membuatku bersyukur. Dan perasaan itu jauh lebih menyakitkan dari apapun. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri. Tapi satu pertanyaan terus muncul di kepalaku, semakin jelas, semakin keras. Kalau aku harus terus seperti ini, aku harus membohongi diriku sampai kapan? Dan di malam itu, tanpa aku sadari, aku sudah berada di titik di mana aku tidak bisa lagi kembali ke perasaan yang dulu. Sesuatu di dalam diriku sudah berubah, dan aku tahu, cepat atau lambat, aku harus menghadapi itu. Setelah malam itu, semuanya terasa berbeda. Bukan karena ada perubahan besar yang langsung terlihat, tapi karena aku sudah tidak lagi berada di tempat yang sama di dalam hatiku sendiri. Aku sudah mengatakan semuanya. Hal-hal yang selama ini aku tahan, aku sembunyikan, dan aku pendam begitu lama, akhirnya keluar. Dan anehnya, setelah itu, tidak ada yang benar-benar berubah. Hari-hari kembali berjalan seperti biasa. Pagi tetap datang dengan rutinitas yang sama. Aku tetap bangun lebih dulu, masuk ke dapur, menyiapkan sarapan, dan menata meja makan seperti yang selalu aku lakukan. Suami tetap duduk di tempat yang sama, makan dengan cara yang sama, menjawab dengan singkat seperti biasanya. Semua terlihat sama, tapi rasanya tidak lagi sama. Aku tidak lagi menunggu dia bicara. Aku tidak lagi mencoba membuka percakapan. Bukan karena aku tidak mau, tapi karena aku sudah tidak berharap. Dan ternyata, itu jauh lebih sepi. Sore hari, aku tidak lagi duduk di ruang tamu menunggunya pulang. Aku tetap di kamar, melakukan apa saja, atau bahkan tidak melakukan apa-apa. Aku tidak lagi memperhatikan suara pintu terbuka, tidak lagi memperhatikan langkah kakinya, seolah-olah kehadirannya tidak lagi menjadi sesuatu yang aku tunggu. Dan itu terasa aneh, karena dulu hal kecil seperti itu sangat berarti bagiku. Malamnya, kami tetap makan bersama, duduk berhadapan, diam. Seperti dua orang yang sudah kehabisan hal untuk dibicarakan. Tapi kali ini, aku tidak merasa ingin mengisi keheningan itu. Aku hanya menjalani, seperlunya, seadanya. Seperti yang selama ini dia lakukan. Dan di situ aku sadar, mungkin selama ini aku bukan tidak mengerti dia. Aku hanya tidak pernah ingin menjadi seperti dia. Tapi sekarang, aku mulai menjadi seperti itu. Beberapa hari berlalu, tidak ada pembicaraan tentang malam itu.
seolah-olah tidak pernah terjadi. Seolah-olah semua yang aku katakan hanya lewat begitu saja. Kadang aku ingin bertanya, apa dia memikirkannya? Apa dia mencoba mengerti? Atau memang semua itu tidak berarti apa-apa untuknya? Tapi aku tidak bertanya, karena aku takut dengan jawabannya. Suatu malam, aku duduk sendiri di ruang tamu. Lampu redup, rumah terasa sangat tenang. Aku memandang sekeliling, mencoba merasakan sesuatu. Apa saja? Tapi yang ada hanya hening. Suami keluar dari kamar, berhenti sebentar di depanku, seolah ingin mengatakan sesuatu. Aku menatapnya, menunggu. Beberapa detik berlalu, lalu dia berkata pelan, "Kamu, kenapa sekarang jadi diam terus?" Pertanyaan itu sederhana, tapi entah kenapa terasa terlambat. Aku tersenyum kecil, bukan karena lucu, tapi karena aku tidak tahu harus menjawab apa. "Aku nggak apa-apa," kataku pelan. Jawaban yang sama seperti yang selama ini dia berikan padaku. Dia terdiam, seolah ada sesuatu yang ingin dia lanjutkan. Tapi akhirnya tidak. Dia kembali ke kamar, dan aku tetap duduk di sana, sendirian. Aku menarik napas panjang. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa benar-benar mengerti sesuatu. Bertahan tidak selalu berarti tetap sama, dan pergi tidak selalu berarti meninggalkan. Aku masih di rumah ini, masih menjalani hari-hari yang sama, masih melakukan semua hal seperti sebelumnya. Tapi di dalam diriku, aku sudah tidak berada di tempat yang sama. Aku tidak tahu ini akan berakhir seperti apa. Aku tidak tahu apakah suatu hari nanti semuanya akan berubah, atau justru semakin menjauh. Yang aku tahu, aku sudah tidak lagi menunggu. Dan mungkin itu adalah awal dari sesuatu, atau justru akhir dari segalanya.